bagaimana umatku itu memegang kebenaran syariat agamanya seperti seseorang yang memegang bara api. Apa maksudnya? Ya kan? Orang yang berusaha menjalankan syariat agamanya dikatakan wah kolot, kaku, ya kan, tidak mengikuti zaman, ya kan, dikatakan dengan kalimat-kalimat yang membuat telinga ini apa? Risih. Jadi akan terjadi nanti suatu zaman dari kalangan umatku di mana ketika dia memegang syariat agama Islam ini seperti dia memegang apa? Bara api. Dia tidak tahan sehingga apa? Bara api itu ia lepas. Ia tidak tahan dengan cercaan hinaan manusia sehingga dia tinggalkan itu identitas apa? Islamnya. Dan ini sudah nampak. Dia nggak suka dikatakan apa? So rajin ibadahnya, so apa lagi itu? Ya, macam-macam sehingga alhamdulillah daripada gua diejek mulu, gitu ya kan? Jangan ngikut kebanyakan manusia. Orang yang demikian tidak akan mungkin mendapatkan apa yang telah Allah sampaikan di surah 16 ayat berapa tadi? 97. Tidak mungkin dia akan mendapatkan apa yang Allah sampaikan di surah berapa tadi? 41 ayat yang ke-30, termasuk ayat yang ke-31-nya. Perhatikan itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat yang Allah perintahkan akan turun untuk menghampiri hamba-hambanya yang istiqomah itu bukan sekedar mengatakan jangan takut kalian wahai hamba, jangan bersedih kalian wahai hamba, berbahagialah kalian wahai hamba karena sebentar lagi kau akan mendapatkan kenikmatan surga. Tapi yang keempat, malaikat itu akan menyampaikan kalimat berita gembira. Apa kalimat itu? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata para malaikat itu, adalah wali-wali kalian, penolong, pelindung kalian, baik untuk kehidupan kalian di dunia, termasuk untuk kehidupan kalian nanti fil akhirah. Jadi ayat yang ke-31 ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah, pasti hidupnya akan dilindungi, ditolong, dibantu, dimudahkan. Salah satunya adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat dan terus menjalankan perintah Allah. Siapa dia? Malaikat Allah Azza wa Jalla. Orang yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan penghambaannya kepada Allah, tidak terpengaruh dengan arahnya kebiasaan ini, kebiasaan itu, dari kebiasaan kebanyakan umat manusia. Orang itu pasti akan ditolong, diselamatkan oleh para malaikat. Apa tadi kalimatnya? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami para malaikat ini adalah penolong kamu untuk kehidupanmu fid dunya. Bukan hanya fid dunya, wa fil akhirah, dan untuk kehidupan nanti di akhirat. Jadi untuk kehidupan nanti di akhirat. Sehingga ada hamba-hamba Allah meskipun matahari itu didekatkan sedekat-dekatnya dengan ubun-ubunnya, tetapi dia santai. Beda dengan mereka yang tidak istiqomah, ada yang tenggelam, mendidih dengan air keringatnya sendiri. Mengapa? Karena matahari yang begitu panas, Allah dekatkan sedekat-dekatnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, aqallu min mil, kurang dari 1 mil. Bayangkan, beberapa hari yang lalu panas tidak? Panas. Jarak antara bumi dengan matahari berapa? Ada yang mengetahui? Tidak ada yang mengetahui. Panas. Kalau kita tidak menggunakan pelindung, bagaimana dengan nanti di padang mahsyar?
Ketika seorang hamba dibangkitkan dari alam kubur, ditempatkan di suatu tempat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dan dia belum dihitan atau tidak dihitan, lalu matahari didekatkan sedekat-dekatnya, apa yang akan terjadi? Ada di antara hamba yang dibenamkan oleh Allah air keringatnya sendiri. Allahul Musta'an. Ada pula hamba yang justru wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsirah, wajahnya berseri-seri, tertawa penuh dengan kegembiraan. Mengapa? Karena para malaikat Allah melindungi dia, ya, atas perintah Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan dia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di ayat berapa tadi? 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tidak hanya itu saja, tapi malaikat itu menyampaikan berita tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Di mana kenikmatan-kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang amat sangat diinginkan oleh setiap jiwa, dan setiap jiwa tidaklah mendapatkannya dengan susah payah. Beda dengan kenikmatan di dunia, betul? Kita mau makan nikmat saja harus capek-capek. Mungkin pesen dulu tempatnya jam sekian porsi. Ya kan, dari rumah sampai tempat itu harus kejebak macet mungkin, betul? Ya kan? Banyak hal kesulitan-kesulitan yang kita dapati di dunia hanya sekedar untuk meraih kenikmatan yang semu. Tapi untuk orang-orang yang beriman dan dia istiqamah dengan keimanannya, istiqamah dengan melakukan ketaatan di setiap keadaannya, Allah kabarkan untuknya dia akan mendapatkan kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa, ya kan? Dan kenikmatan itu belum pernah sama sekali dirasakan oleh siapapun dari makhluk Allah. Kemudian ayat yang ke-32 ditutup dengan apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu adalah anugerah nikmat yang Allah turunkan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Maka bersabarlah oleh saudaraku dan saudariku, ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia yang sebentar ini. Bersabarlah, ya, jalankan perintah dengan baik dan benar, ya, kaji, pahami itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Baca ayat dengan terjemahannya. Kalau nggak mengerti, tanyakan kepada guru-guru kita. Baca hadis-hadis Rasul SAW. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, baca terjemahannya. Kalau nggak ngerti, tanyakan kepada guru-guru kita, supaya kita mengetahui mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram, mana amalan yang bisa menjadikan kita mendapatkan surganya Allah, dan mana amalan yang kalau kita lakukan kita akan dimasukkan ke dalam siksa neraka. Bersabarlah wahai saudaraku dan saudari muslimah. Mengapa nasihat ini saya sampaikan? Karena dalam diri ini selain ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu angkara murka yang selalu membisik-bisikkan, mengajak jiwa ini agar jiwa ini berbuat apa? Dosa dan kemaksiatan. Betul? Terkadang kita terdorong untuk sholat malam, beristighfar, baca Al-Quran, bersedekah, berinfak, menyambung silaturahim, tilawatul Quran. Terkadang pula dalam diri kita ini apa? Mengajak untuk berbuat apa? Kemalasan, kezaliman, kemaksiatan. Maka bersabarlah. Tetapkan diri kita pada nafsul mutmainnah, jiwa yang lurus, dan tinggalkan semua bisikan-bisikan nafsu ammarah bisu, nafsu angkara murka. Pasti kita akan selamat. Kehidupan yang sebentar di dunia ini adalah penjara, wahai saudaraku.
Sedangkan surga yang sesungguhnya bagi kita adalah nanti fil akhirat. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri." Dunia ini adalah penjaramu, wahai umatku. Dunia ini adalah penjara kalian, wahai umatku. Dan surga bagi mereka orang-orang kafir. Tolong pahami, kita sedang dipenjara dengan aturan-aturan syariat agama kita. Kita pengen seperti ini, pengen seperti itu. Oh, ternyata ada syariat yang melarang. Gak boleh. Tahan, sabar. Karena kita terpenjara. Beda dengan orang-orang kafir, mereka bebas, sebebas-bebasnya. Tapi tetaplah bersabar, karena kebebasan itu hanyalah sesaat. Sedangkan surga yang sesungguhnya adalah nanti fil akhirah. Semoga sedikit nasihat ini bermanfaat. Ya cukup, jangan lama-lama, takut nanti ngantuknya terlalu lama, pusing pula. Kita mau sarapan juga, jadi sebentar saja ngajinya. Semoga ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi saya sampaikan bisa antum dan antuna pahami. Dan yang terpenting adalah apa? Bisa membentuk jiwa kita masing-masing untuk menjadi jiwa-jiwa yang selalu muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga kita akan bisa terus istiqamah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, mengampuni dosa kemaksiatan yang selama ini dilakukan oleh kedua orang tua kita, termasuk saudara-saudari kita seiman nanti pada hari ketika Allah tegakkan al-hisab. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami adalah hamba-Mu yang banyak melakukan kezaliman. Jika Engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, pasti kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, hapuslah semua dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami pada saatnya nanti sebagaimana Engkau mewafatkan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada was-shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan kami, pasangan anak keturunan yang bisa menyejukkan mata hati kami. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.